Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mirsa. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Ribuan terima kasih kami ucapkan kepada Anda yang sudah mensubscribe channel kami, yaitu channel Petani Kelapa Sawit. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas segala kebaikan pemirsa. Baik, pada kali ini kami kembali ingin sharing kepada Anda, yaitu tentang kondisi harga TBS kelapa sawit petani. Di akhir-akhir ini, beberapa hari terakhir ini, harganya sudah sangat kacau sekali, yaitu di tingkat petani hanya berkisar di Rp300 hingga Rp500 per hari ini. Paling banter juga di tingkat petani Rp700 per kilogram. Kalaupun penjualan TBS kelapa sawit petani kepada tingkat RAM atau peron, paling tinggi juga harganya di Rp1.000 per kilogram. Dan di tingkat pabrik hanya berkisar di Rp800 hingga Rp1.200 per kilogram. Boleh dikatakan di seluruh Indonesia, di wilayah-wilayah provinsi, 22 provinsi penghasil TBS kelapa sawit di Indonesia. Petani kelapa sawit saat ini sudah sangat panik. Beberapa mereka berkomentar di sosial media, di grup Facebook seperti Samade, grup Sawit Rakyat, dan juga di YouTube. Saat ini sudah 2 bulan lebih, hampir 3 bulan, harga kelapa sawit TBS kelapa sawit anjlok sejak diumumkan oleh Presiden Jokowi tanggal 22 April 2022 lalu hingga saat ini, hampir 3 bulan, yaitu di saat ini tanggal 9 Juli 2022, harga malah semakin anjlok. Per kemarin Rp500, sekitar itu saja harga pembelian di tingkat petani. Apa saat ini upaya pemerintah untuk menyelamatkan harga TBS petani kelapa sawit? Sudah hampir 3 bulan harganya anjlok begini, yaitu sudah turun saat ini mencapai 75% daripada harga sebelumnya, yang mana harga sebelumnya sebelum pelarangan ekspor itu capai di Rp4.000 di tingkat pabriknya, dan di pembelian di petani yaitu berkisar di Rp3.300 per kilogram. Petani kelapa sawit sangat menanti-nanti, wait and see apa gebrakan yang bisa dilakukan pemerintah untuk menyelamatkan harga TBS kelapa sawit petani ini. Dan beberapa yang informasi berita yang kita simak bahwa harga CPO dunia memang mengalami penurunan, dipengaruhi juga, kata Pak Luhut, ekspor minyak sunflower dari Ukraina yang menambah pasokan minyak nabati dunia. Namun kita ketahui bahwa Ukraina saja saat ini sedang perang, sedang diinvasi oleh Rusia. Bagaimana mungkin mereka melakukan ekspor minyak nabati sunflower itu besar-besaran? Yang jelas untuk harga TBS kelapa sawit petani ini anjlok, yaitu sejak dilarang ekspor oleh Presiden Jokowi. Tanggal 22 April diumumkan pelarangan ekspor. Sehari setelahnya 23 April harga mulai jatuh ke Rp1.500. Sehari besoknya lagi jatuh lagi ke Rp1.000. Bahkan saat ini di tingkat petani hanya sekitar Rp3 hingga Rp500 per kilogram. Solusi yang ditawarkan oleh petani kelapa sawit melalui Apkasindo, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, dan juga dari SPKS, Serikat Petani Kelapa Sawit Indonesia, kurang lebih sama, memberikan solusi bahwa memohon kepada pemerintah untuk menurunkan biaya keluar, kemudian menurunkan pungutan ekspor, dan untuk sementara menghapuskan untuk DMO, Domestic Market Price Obligation, dan juga DPO, yang mana DMO itu disebut-sebut berkisar 30% wajib DMO dari produksi total CPO, produsen CPO. Selagi biaya keluar, pungutan ekspor masih tinggi, dan juga selagi wajib nyetor DMO, maka harga TBS kelapa sawit ini sulit bergerak naik. Beberapa tanggapan dari Ketua Apkasindo dan juga dari beberapa pengusaha atau produsen CPO, yang mana di televisi nasional sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Apkasindo, yaitu Gulat Manurung, bahwasanya untuk sementara ini tutup dulu atau ditiadakan
yang sistem DMO atau DPO, sehingga untuk mencegah harga minyak goreng melonjak naik, pemerintah bisa memberikan subsidi dari dana BPD PKS, yang mana dana itu menurut Bapak Gulat Menurung adalah pure dana yang dikumpulkan oleh petani kelapa sawit. Jadi memberikan subsidi kepada minyak goreng dari dana BPD PKS, atau mungkin yang disampaikan oleh Aspek PIR, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat, yang menyampaikan surat permohonan izin untuk mengekspor TBS atau menjual TBS ke Malaysia, sehingga petani mempunyai opsi lain untuk menjual TBS kelapa sawitnya. Selain ke pabrik-pabrik CPO di dalam negeri, petani juga punya opsi untuk menjual ke pabrik CPO atau pabrik kelapa sawit di Malaysia. Dan langkah ini mungkin bisa dilakukan oleh teman-teman petani kelapa sawit yang daerah perbatasan seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan juga di Riau seperti yang hanya hitungan jam bisa mengirim lewat laut TBS-nya ke Malaysia. Sebenarnya kita optimis jika memang pemerintah, dalam hal ini Pak Jokowi, memang serius untuk mengupayakan kembalinya naik harga TBS ini, yang mana kita ketahui baru-baru ini Pak Jokowi saja mampu untuk mengupayakan ya damai terhadap Rusia dan Ukraina, yang mana di Ukraina serangan Rusia masih terus-menerus, dan Pak Jokowi berani beserta ibu untuk datang ke Rusia di tengah kondisi perang. Apalagi untuk mengurus harga TBS ini, ya kecil lah perkaranya ketimbang dengan mendamaikan Rusia dan Ukraina.